Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Matematika adalah sesuatu yang menarik. Hidup itu seperti matematika, apapun kesulitannya pasti ada penyelesaiannya. Menu kita hari ini, yang pertama ada beranda, yang kedua tujuan pembelajaran, ketiga materi, keempat contoh soal, kemudian sumber dan exit. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami rumus dari limit fungsi trigonometri. Siswa dapat menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Siswa dapat menyelesaikan soal limit fungsi dengan menggunakan rumus praktis. Berikut adalah peta konsep limit. Panah yang pertama menjelaskan secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik dan di tak hingga. Bawahnya lagi ada arti limit fungsi di satu titik melalui perhitungan nilai-nilai di sekitar titik tersebut. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Next. Untuk mempelajari limit kita ada dua. Yang pertama ada fungsi aljabar dan yang kedua ada fungsi trigonometri. Fungsi aljabar sudah kalian dapatkan saat kelas 11 dulu. Dan materi untuk kelas 12 ini adalah limit fungsi trigonometri. Pengertian limit fungsi. Limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati bilangan a adalah nilai pendekatan fungsi f(x) bila mana x mendekati a dan ditulis limit x mendekati a f(x) jika limit x mendekati a f(x) sama dengan L. Secara sederhana artinya adalah f(x) mendekati L jika x mendekati a. Limit fungsi trigonometri adalah limit yang mengandung sinus, kosinus, dan tangen. Rumus dasarnya ada limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Rumus-rumus yang perlu dipahami. Yang pertama ada rumus dasar yang merupakan kebalikan. Cos sekan A sama dengan 1 per sin A. Sekan A sama dengan 1 per cos A. Kot tangen A sama dengan 1 per tan A. Yang kedua, rumus dasar yang merupakan perbandingan. Tan A sama dengan sin A per cos A. Kot tangen A sama dengan cos A per sin A. Rumus dasar yang diturunkan dari teorema Pythagoras. Yang pertama ada cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah tan kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Yang ketiga, 1 kot tangen kuadrat A sama dengan cos sekan kuadrat A. Teorema limit fungsi trigonometri. Yang pertama, teorema A. Limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1.
Yang kedua, limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0 1 min cos X per X sama dengan 0. Nah, yang kedua ada teorema B, silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Next. Contoh 1. Buktikan identitas berikut. Sin A kali cos A kali tan A sama dengan 1 dikurangi cos A kali 1 ditambah cos A. Dalam hal ini kita akan menguji coba ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan. Yang pertama, sin A kali cos A kali tan A sama dengan sin A kali cos A. Tan tadi itu kan sama dengan sin per cos. Jadi tannya kita ubah, sin A per cos A sama dengan sin kuadrat A. Cos A per cos A nya bisa dicoret. Cos A per cos A nya dicoret, tinggal sin kuadrat A sama dengan, nah sin kuadrat A tadi itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat A. Jadi kita pecah lagi, 1 min cos kuadrat A sama dengan 1 min cos A kali 1 plus cos A. Jadi ruas kanan terbukti. Contoh yang kedua, sin beta dikali tan beta ditambah cos beta sama dengan sekan beta. Ruas kiri berarti sin beta kali tan beta ditambah cos beta. Sin beta, tan tadi kita sederhanakan menjadi sin per cos. Jadi sin beta kali sin beta per cos beta ditambah cos beta. Kita samakan penyebutnya dengan cos beta. Jadi sin kuadrat per cos beta ditambah cos kuadrat per cos beta sama dengan 1 per cos beta. Kebalikan tadi ya, 1 per cos maka sama dengan sekan beta. Jadi ruas kanan terbukti. Terima kasih, semoga bermanfaat belajarnya hari ini. Assalamualaikum.